Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas ada? Silakan disiapkan dulu. Ya, pagi. Sebelum mulai pelajaran, apa baiknya kita baca doa. Baca doa, dimulai. Kelas 7D sehat semuanya. Bahagia semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan yang tentunya harus kita syukuri. Yang kedua, salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan pada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umat yang berharap tentunya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Baik, anak-anak semuanya, pada hari ini kita ketemu kembali dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pada hari ini yang tidak hadir ada berapa orang yang belum hadir? Ada 4, siapa aja? Anjir, Maira, Satu lagi? Keterangannya? Ada yang sakit? Ada yang apa? Untuk yang sakit, mari kita mendoakan teman-teman kamu supaya segera diberikan kesehatan dan bagi yang belum ada kabar, semoga besok bisa masuk. dapat diketahui informasinya, ya. Baik. Masih ingat materi yang akan Bapak berikan pada hari ini? Masih, Pak. Bab 2. Bab 2 tentang apa? Ya, tentang norma dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Udah. Kelas 7E kita ketemu lagi dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kita saat ini sedang mempelajari bab 2 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah kita mempelajari bab 2 ini. Apa tujuan-tujuannya? Di antaranya adalah mendukung kesejarahan proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti akan Bapak jelaskan melalui PowerPoint. Setelah selesai Bapak menjelaskan melalui tayangan PowerPoint, ada permainan musik bermanfaat, di mana nanti Bapak akan memainkan musik melalui audio yang sudah terbawa. Ketika musik mengalun, maka spidol diserahkan secara berlanjutan. Misalnya dari sebelah sini dulu,
cangkir temannya yang ada di sebelah kirinya, terus berantai ke semua teman. Ketika musik berhenti, maka siswa terakhir yang memegang spidol ketika musik berhenti, dia akan mendapatkan challenge atau tantangan, yaitu menjelaskan materi yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai di sini permainannya sudah jelas atau belum? Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan karena belum jelas? Jelas? Sudah dimulai? Kita uraikan dulu mengenai materi kita tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin kamu pernah melihat benda seperti ini. Pernah? Pernah? Di mana? Di fotokopi. Di mesin fotokopi maksudnya? Oh, di toko penjual buku atau toko fotokopi ternyata dijual ya. Ya, ini adalah naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang saat ini sedang akan kita bahas. Nah, sebelum ini menjadi peraturan resmi yang berlaku di negara kita, ada prosesnya, ada sejarah proses pembuatannya. Siapa yang membuat ini sampai menjadi sebuah undang-undang? Siapa orang-orangnya? Siapa nama-nama pahlawan? Ini dimulai ketika negara kita merdeka. Sebuah negara yang merdeka tentu perlu peraturan. Gak mungkin negaranya ada, aturannya tidak ada. Kalau aturannya tidak ada, jelas negaranya akan kacau. Maka supaya negara itu bisa berdiri, kemudian dalam melaksanakan tugasnya berjalan dengan tertib, dengan aman, maka perlu dibuat peraturan atau dalam bahasa lain tersebut adalah konstitusi. Konstitusi adalah aturan dasar sebagai pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Tanpa konstitusi, negara itu akan berantakan, bisa jadi lenyap. Jelas? Sekarang kita lihat pertanyaan berikutnya. Inilah foto dokumenter yang menjelaskan tentang proses merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini kita lihat tokoh-tokoh bangsa kita, para pahlawan dengan ikhlas, dengan cinta tanah air, walaupun terjadi perdebatan, mereka tidak bosan demi tanah air dalam membuat suatu undang-undang dasar. Mereka ada sidang yang tentunya sidang itu berlangsung lama, tidak cukup sehari 2 hari. Nah, pada sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, mereka mulai membahas atau membentuk panitia kecil yang tugasnya adalah untuk membuat hukum dasar, kemudian merumuskan pembelaan tanah air dan panitia ekonomi dan juga mereka ini loh. Dan kemudian yang dalam sidang itu membahas materi mengenai undang-undang. Jelas sampai di situ. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau ditanya apa nama lembaga yang merumuskan membahas undang-undang dasar, nama lembaga yang lembaga BPUPKI mengadakan sidang yang tanggal berapa tadi? Baik, berikutnya panitia hukum dasar yang sudah dibentuk kemudian membuat panitia lebih kecil lagi, yaitu bernama panitia perancang undang-undang untuk merancang isi undang-undang dasar. Jadi ada panitia, kemudian bentuk lagi panitia yang lebih kecil, yang disebut panitia hukum dasar, panitia pembentuk undang-undang dasar. Jelas? Baik, teruskan. Nah,
Nah, inilah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akhirnya telah dirumuskan, disidangkan, dirapatkan, menghasilkan kesepakatan 9 panitia pembelajaran. Di antaranya adalah sepakat membentuk panitia perancang Declaration of Rights yang beranggotakan Bapak Ahmad Subarjo, Bapak Sukiman, dan Bapak Pak Tara. Kemudian membentuk negara kesatuan yang disepakati yaitu negara kesatuan atau unitaris, dan kepala negara, kepala pemerintahnya dipimpin oleh seorang presiden. Jadi bukan oleh raja, ratu, kaisar, atau sultan, tapi kepala pemerintahannya, kepala negaranya adalah seorang presiden. Sampai di situ sudah jelas. Oke, nanti akan Bapak adakan permainan musik berantai yang nanti akan Bapak bagikan ketika musik dimainkan. Spidol ini berantai dioper pada temannya dengan cara yang beradab, beretika, dengan penuh kasih sayang, bukan berdasarkan kebencian. Jangan panik, jangan takut, jangan tegang, biasa saja. Nikmati aliran musik yang nanti akan Bapak mainkan. Bagi peserta yang memegang spidol ketika musiknya berhenti, maka dialah yang akan Bapak beri tangan selang untuk menjelaskan kembali materi yang Bapak jelaskan. Sampai di sini sudah paham? Baik, Bapak serahkan kepada sini. Yang memegang spidol ketika musiknya berhenti, dialah yang akan menerima tantangan challenge dari Bapak. Nah, sekarang silakan bukunya disiapkan. Tantangannya adalah lembaga yang merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Korea yang tadi Bapak sampaikan. Bapak, nama lembaganya. Kalau nggak bisa jawab berarti tidak bisa menerima tantangan yang Bapak berikan. Ada temannya yang bisa bantu? Apa nama lembaga yang merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Ya, silakan. BPU. Luar biasa, kita beri tepuk tangan. Apa nama lembaganya tadi? BPUP. Ya, silakan. Kesan saya untuk permainan ini adalah sangat senang dan antusias untuk bermain permainan ini. Karena kenapa? Selain kita bersenang-senang dengan teman, kami juga mendapat ilmu tentang pendidikan Pancasila. Pesan saya adalah untuk teman-teman sekalian, jangan pantang menyerah dan teruslah belajar, karena belajar adalah jendela ilmu untuk meraih masa depan.